A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya sobat winnerku di channel kesayangan kita bersama Chef Gansu. Itu semuanya tidak lain tidak bukan berkat kasih sayangnya Allah. Allah masih berikan kita kesempatan untuk saling menyapa. Bahagia sekali hari ini saya bawa satu buah testimoni dari salah seorang sahabat UCR1. Sebetulnya beliau ini tidak berniat menyampaikan testimoni, tapi memang beliau termasuk yang sering bercerita tentang kehidupan beliau kepada saya dan cukup menarik. Saya pernah sampaikan sebetulnya kisah beliau ini di testimoni saya yang sudah lama. Jadi beliau itu memang saat ini memiliki sebuah amanah. Yang amanah beliau tersebut memakai agunan rumah beliau. Qadarullah, ya, qadarullah Allah izinkan beliau belum mampu membayar cicilan di perbankan. Dan qadarullah itu terjadi hampir 2 tahun, 1 tahun lebih. Qadarullah Allah izinkan rumah tersebut tidak disita bank sama sekali. Beliau juga tidak mendapatkan teguran, beliau tidak mendapatkan SP. Di rumah beliau juga tidak dikasih stempel rumah sedang dalam pengawasan pihak bank, tidak sama sekali. Sangat unik. Dan beliau juga pernah dibayari oleh Allah secara gaib cicilan pinjaman tersebut selama 2 bulan. Semua ini adalah berkat kasih sayangnya Allah, berkat ridhonya Allah. Jika Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Mau rumah itu tidak dibayar 2 tahun, kalau Allah berkehendak untuk tidak disita bank, itulah yang akan terjadi. Nah kali ini ada satu cerita lagi yang sangat unik dari beliau. Beliau pengen sebuah mobil, ya. Beliau pengen sebuah mobil karena mobil lama beliau sudah disita leasing, ya. Beliau pengen sebuah mobil tanpa riba, tanpa keluar uang. Allah ijabah. Bagaimana cerita beliau? Kita akan sama-sama simak serta apa aja yang beliau lakukan selama ini, yang beliau amalkan selama ini, nanti akan saya sampaikan di akhir video. Jadi simak video hingga akhir ya. Saya tutup identitas beliau. Jadi ini beliau bercerita
di minggu-minggu lalu nih. Tiba-tiba tuh beliau bercerita seperti ini, ada chatnya ke saya. Njih Mbak Ustazah, ini percakapan atasnya saya nggak perlu sebutkan ya. Mbak Ustazah, saya mau cerita. Ada seneng, sedih, pengen ketawa juga. Kemarin saya bilang kan, saya yang mau minjemin mobil itu nggak jadi. Terus ada lagi yang lain, temen adik ipar saya juga mau minjemin mobil. Jadi ceritanya seperti ini ceritanya sebelumnya saya sampaikan kepada panjenengan. Beliau datang sama saya cerita, Mbak Ustazah mau dibantu doa. Semoga suami saya dapat mobil tanpa harus beli, tanpa riba gitu. Supaya bisa dipakai lagi bekerja gitu. Karena praktis selama mobil beliau ditarik leasing, suami beliau tidak bekerja gitu kan. Nah, saya bilang insya Allah didoakan, panjenengan berdoa aja terus minta sama Allah. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha Memberi tanpa batasan. Pasti Allah kasih nanti itu mobilnya. Terus tiba-tiba beliau cerita. Sebelum cerita ini beliau cerita, Mbak Ustazah, ini ada temannya adik ipar mau pinjamin mobil, tapi yang jadi masalah mobil tersebut itu mobil cicilan, artinya riba. Suami saya mau pakai bekerja, mau buat narik, tapi kalau riba bagaimana hukumnya? Saya sampaikan, riba tetap riba. Jangan menggunakan fasilitas riba ya, jangan dapat dosanya riba. Saya bilang begitu. Berdoa saja, semoga Allah kasih yang non riba, karena panjenengan sudah hijrah dari riba. Insya Allah pasti Allah kasih. Terus yang tadi tuh beliau cerita, saya lanjut ya, baca chat beliau ini. Terus ada teman yang lain yang tadinya gagal tuh, Qadarullah yang beberapa hari selanjutnya beliau sampaikan, Mbak Ustazah, saya nggak tahu harus senang ataukah harus sedih. Karena apa? Karena temennya adik ipar yang mau kasih pinjam mobil tadi itu, yang sistemnya nanti setoran ke beliau, yang riba itu nggak jadi. Entah kenapa nggak jadi. Saya bilang nggak perlu sedih, ini harus bahagia. Karena apa? Allah sedang selamatkan panjenengan dan keluarga dari memakan harta haram. Saya bilang begitu. Nah, ini terus beliau. Terus ada lagi yang lain teman adik ipar juga yang mau minjemin mobil. Modelnya sama dengan yang saya dulu, maksudnya adalah modelnya setor gitu, tapi ini setornya jauh lebih murah, hanya kondisinya lebih usang. Di hati saya senang Mbak Ustazah, karena beberapa hari belum ada pemasukan. Mungkin inilah jalan dari Allah. Betul sekali itu jalan dari Allah ya. Mana saya berdoa, mohon Allah titipkan kendaraan tanpa riba, maksudnya bisa beli lagi mobil tanpa riba. Tapi masalahnya ini mobil kondisinya akinya rusak, jadi ngejogrok aja di rumah. Entah gimana nanti boro-boro beli buat aki yang harga 600-an. Buat makan aja kembang kempis. Jadi saya mikir terus, apa doa saya salah ya? Gitu kan. Ya Allah, mohon titipkan kendaraan untuk suami hamba. Karena saya pikir semua yang kita pakai adalah titipan Allah. Mbak Ustazah pernah bilang jangan sekali-sekali bilang hartaku. Mohon maaf bila salah kata-kata saya, karena saya masih terus belajar Mbak Ustazah. Alhamdulillah Mbak Ustazah, saya juga ngobrol sama suami untuk tetap berhusnuzon sama Allah. Disyukuri, siapa tahu dari jalannya mobil ini nanti depannya lebih baik lagi. Hanya penasaran saja apakah saya salah dalam berdoa atau tidak. Tapi tidak salah ya. Jadi saya sampaikan kepada beliau jawaban saya. Beliau bertanya, Mbak Ustazah, saya minta mobil kepada Allah. Allah betul kasih mobil, gratis, nggak riba pula. Tapi masalahnya akinya rusak, ngejogrok. Apakah saya salah berdoa? Saya jawabannya seperti ini waktu itu. Nggak salah, jenengan nggak salah berdoa, dan Allah juga nggak salah ngasih. Gitu. Kenapa? Panjenengan itu butuh mobil yang prima untuk aktivitas suami panjenengan bekerja. Allah tahu nggak itu? Allah tahu. Panjenengan butuh mobil prima, Allah tahu. Apakah Allah tidak adil dalam hal ini? Allah sangat adil. Panjenengan minta mobil, dikasih mobil. Panjenengan minta yang nggak riba, dikasih yang nggak riba. Tapi kenapa? Pengennya yang prima, Allah kasihnya nggak prima. Artinya apa? Allah masih ingin panjenengan minta terus kepada Allah. Kemarin panjenengan minta mobil, Allah kasih mobil. Sekarang panjenengan butuh aki, minta lagi sama Allah. Pasti Allah kasih aki, saya bilang begitu. Gak mungkin gak kasih. Nyatanya semua yang panjenengan minta Allah kasih, saya bilang begitu. Jadi saya minta aki lagi, ya harus minta aki lagi. Kenapa Allah masih menginginkan
Seperti itu karena Allah rindu. Panjenengan minta terus kepada Allah. Allah sangat cinta. Panjenengan bermanja-manja kepada Allah, minta terus, merengek terus kepada Allah. Makanya dikasihnya satu-satu. Mobil dulu deh saya kasih. Ntar supaya kamu minta akinya. Bener. Beliau datang minta akinya. Nah, tidak berapa lama kemudian beliau bercerita lagi nih sama saya. Saya penggal ini cerita beliau ya. Mbak Ustazah, saya sudah beli aki mobil. Ini selang sekitar mungkin beberapa hari atau seminggu nih. Alhamdulillah, saya jawab begitu. Allah selalu kasih jalan keluar, asal kita yakin, saya jawabannya ya. Terus beliau sampaikan, Alhamdulillah kemarin titik-titik ngasih 700.000. Kira-kira kan 550 yang mobil dulu beli segitu. Tapi titik-titik bilang buat pegangan, titik-titik ini saya tutup saja namanya ya, supaya sedekahnya nggak jadi ria ya. Tapi Alhamdulillah Allah Maha tahu, karena harganya 700 jadi pas banget. Jadi beliau itu dikasih salah seorang sahabat beliau 700.000. Jadi beliau ngasih 900 karena hari sebelumnya ngasih 200 sudah dibelikan bensin. Jadi memang pada saat beliau dipanggil oleh teman dari adik ipar itu untuk ambil mobilnya kan nggak punya uang sama sekali. Khodarullah ini sahabat beliau ngasih 200.000. 200.000 itu dipakai beli bensin sama ongkos ke sana. Ada aja jalan gitu loh. Pasti Allah kasih jalan. Nah begitu butuh aki, khodarullah ya kan, beliau minta terus, bilang ya Allah minta aki, ya Allah minta aki, ya Allah. Allah kasih melalui sahabat beliau tadi itu juga, dikasih lagi 200.000. Jadi total beliau dapat 900.000 dari sahabat itu. Dan 900.000 tersebut semuanya dipergunakan untuk urusan mobil tersebut. Jadi alhamdulillah saat ini beliau dan suami memiliki sebuah mobil ya. Ya katakanlah memang itu titipan, tapi semua itu kan memang titipan Allah. Bahkan mobil atas nama kita sendiri itu juga kan titipan Allah ya kan, sama saja. Nih ada chat lagi beliau begini, itu juga bingung buat beli bensin, ambil mobil nggak pegang uang. Alhamdulillah kemarin sahabat saya ngasih 200.000. Mobilnya diantarin ke rumah, cuma yaitu belum bisa dipakai cari uang. Pikiran alhamdulillah uang dari sahabat saya ini 100-nya buat beli bensin dan 100-nya isi saldo gokarnya. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ini ceritanya masih banyak banget. Salah satunya saya masih ingat, di bulan lalu beliau datang sama saya pagi-pagi, Mbak Ustazah, saya mohon didoakan, pagi hari ini uang saya tinggal 30.000. Listrik saya tokennya udah bunyi-bunyi. Kalau saya belikan token listrik, nanti listriknya nyala tapi saya nggak bisa makan, nggak bisa beli sayur. Kalau saya belikan sayur, saya nggak bisa ada penerangan malamnya karena pasti lampu mati. Mohon didoakan. Saya bilang insya Allah didoakan. Percaya aja, nanti pasti Allah kasih. Khodarullah, siang itu beliau dapat rezeki 200.000. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sobat Edator semuanya, jadi ini adalah contoh buat panjenengan semuanya. Nggak perlu sedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Ada Allah bersama kita. Panjenengan butuh apa saja dalam kehidupan panjenengan, minta saja kepada Allah. Yakin pasti Allah kasih. Entah cepat entah lambat, Allah pasti kasih, tidak mungkin enggak. Percayalah, Allah pasti kasih. Kalau panjenengan yakin, itulah yang akan terjadi. Karena Allah sudah berfirman, aku menurut sangka hambaku. Jadi berprasangka baiklah terus kepada Allah. Nyatanya tadi sahabat kita tadi sempat bahagia tapi rasa sedih juga karena apa, dikasih mobil tapi dongkrok. Butuh aki, minta kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah kasih gitu. Jadi panjenengan semuanya sobat winarku, teruslah bermunajat kepada Allah, teruslah istiqomahkan setiap amalan-amalan panjenengan semuanya dengan niat karena Allah semata, bukan karena apa-apa. Lakukan setiap amal soleh panjenengan dengan iman, bukan dengan nafsu duniawi. Kalau dengan nafsu duniawi, jatuhnya nanti cepat bosen. Baru sebulan 2 bulan gak terkabul hajatnya, bosen. Ganti lagi amalan. Nanti sebulan 2 bulan dengan amalan yang baru gak terkabul, bosen. Ganti lagi amalan. Makanya lakukanlah amal soleh panjenengan dengan iman. Nah sahabat kita tadi ini yang saya ceritakan, beliau mengamalkan apa aja dalam kehidupan beliau sehari-hari. 1, pertama beliau sadar dulu, beliau melakukan dosa riba. Pinjam ke bank dengan agunan rumah itu dosa riba. Beliau bertaubat, taubatan nasuha. Beliau hijrah dari riba, sampai sekarang gak mau menyentuh riba. Yang kedua, beliau selain melakukan sholat taubat ya, karena memohon ampun kepada
aulah atas dosa riba, beliau perbaiki hubungan dengan suami yang mungkin sempat membantah apapun, beliau perbaiki. Dengan mertua beliau yang sempat ada konflik, beliau perbaiki. Dengan orang tua beliau perbaiki. Dengan putra-putri beliau pun sama, beliau perbaiki. Selanjutnya beliau apa? Beliau mulai perbaiki sholat wajib, sholat sunnah, lakukan tepat waktu. Beliau rutin mengamalkan sholawat. Sholawatnya apa aja yang beliau amalkan? Beliau amalkan sholawat munjiat, sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat Ashkil. Beliau amalkan itu. Serta beliau amalkan wirid harian saya. Ada di Instagram, nanti saya cantumkan di deskripsi box. Beliau juga amalkan amalan melembutkan hati dan amalan penglaris dagangan. Jadi itu semuanya beliau istiqomahkan dengan penuh keyakinan bahwa Rob beliau pasti akan mengeluarkan beliau dari situasi sulit. Oke sobat traderku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.